Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini kami berkumpul di sini. Di sini saya bersama Bapak Bambang Siswoyo, kemudian Pak Ismiono dan juga Pak Suparno. Ini beliau adalah pelaku sejarah dalam pemugaran dan pelestarian Candi Borobudur yang dilaksanakan selama beberapa tahap ya. Ada yang telah dilaksanakan kurang lebih dari tahun 50, 60, 70-an ya, sampai tahun 80, terakhir di tahun 91 ya. Jadi di sini sehubungan dengan pencanangan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas dari Bapak Presiden Jokowi tahun 2015 silam. Kemudian ditambah lagi dengan pencanangan Borobudur sebagai destinasi wisata religi untuk umat Buddha dunia oleh Bapak Menteri Agama Gus Yakut. Beliau menyatakan bahwa bagaimana untuk menarik wisatawan yang lebih besar ke Candi Borobudur, salah satunya adalah dengan melaksanakan praktek perziarahan atau wisata religi bagi umat Buddha di Candi Borobudur. Seperti kita ketahui bahwa Borobudur ini dalam kesejarahan ini dibangun pada zaman Raja Semaratungga, dan di tahun 824 itu diadakan peresmiannya, di mana di tahun itu Raja Semaratungga memberikan satu pesan bahwa Borobudur ini secara spiritual itu disebut sebagai Sugata Gunanyana atau biara pengumpul kebajikan. Nanti dengan kata lain kalau orang Jawa bilang itu sebenarnya pada zaman dulu itu menurut prasasti Kayunjungan yang diterjemahkan oleh Pak Udaya Kandajaya itu menjelaskan bahwa Borobudur itu sebagai tempat ngalah berkah bagi umat Buddha. Kenapa begitu? Bahwa di Candi Borobudur ini menurut prasasti tersebut adalah diletakkan atau dibangun 8 cetia sebagai representatif cetia-cetia yang ada di tempat-tempat historis Sang Buddha. Tadi seperti tempat kelahiran beliau, kemudian stupa di tempat penerangan sempurnanya di Bodh Gaya, kemudian ada juga stupa tempat beliau wafat, tempat beliau mengajar Dharma. Sekitar ada 8 tempat, di mana pada secara historis bahwa 8 tempat ini adalah 8 disebut juga 8 tempat untuk pembagian relik beliau, relik Sang Buddha, sehingga diperkirakan oleh para pendahulu kita, oleh para leluhur itu memang disematkan di Candi Borobudur. Ini kalau secara historis kesejarahan yang ditemukan oleh Bapak Udaya, termasuk dari prasasti Kayunjungan, juga beberapa prasasti yang beliau teliti secara agama Buddha. Nah, dari sinilah kemudian kami dari umat Buddha menyambut baik dengan adanya imbauan ataupun pencanangan Borobudur sebagai destinasi wisata religi, dan saya ditunjuk sebagai salah satu sebagai ketua tim konseptor pelaksanaan pemanfaatan Candi Borobudur untuk keagamaan Buddha, di mana kami sesuaikan dengan tata cara ritual agama Buddha, di mana yaitu dengan yang disebut dengan Dharma Yatra, atau kalau di dalam Hindu itu disebut Tirtha Yatra, di mana ini merupakan praktek perziarahan umat Buddha di tempat-tempat suci. Adapun untuk pelaksanaannya itu biasanya kami melaksanakan
praktek itu akan melakukan perjalanan, ya, perjalanan dari Mendut, Pawon, dan Borobudur, di mana di setiap tempat kita akan melakukan puja, kemudian melakukan pradaksina atau berjalan penghormatan dengan berjalan mengelilingi candi sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya dilakukan praktek perjalanan lagi dari satu tempat ke tempat lain, yaitu dari Mendut dari Pawon. Di Pawon juga kita akan mengadakan upacara secara singkat, dan dilanjutkan lagi dengan perjalanan lagi ke Borobudur. Nah, di sini di Borobudur ini kita juga akan melakukan ritual yang sama. Yang pertama kita akan melakukan puja terhadap candi dan juga relik, melakukan penghormatan kepada para Buddha atau Tathagata yang ada di Candi Borobudur. Kemudian selanjutnya dengan pradaksina 3 kali, tentunya dengan posisi meditasi berjalan dan melafalkan nama Buddha, atau bisa juga dengan melafalkan 3 perlindungan atau tisarana. Setelah itu dilanjutkan dengan meditasi duduk, kemudian kalau memang dari peserta ada ya semacam namanya untuk memohon berkah dan sebagainya, itu pada saat itulah, pada duduk meditasi itu, untuk pemimpinnya akan melaksanakan Adi Buddha Puja, membaca mantra-mantra untuk Adi Buddha dan juga Tathagata. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan perbuatan kebajikan, yaitu akan melakukan berdana kepada sangha atau para biksu, ataupun nanti akan melakukan berdana dengan melepaskan burung atau melepaskan hewan-hewan ke alam bebas. Nah, setelah itu dilaksanakan pemberkahan oleh para biksu, kan, dilanjutkan dengan pelimpahan jasa. Jadi pelimpahan jasa itu setiap kebajikan yang dilakukan akan dilimpahkan, atau ngalap berkahnya itu akan dikirim kepada leluhur. Nah, dari sini kemudian ditutup dengan doa penutup. Nah, jadi itu rangkaian acara yang kami rancang kepada Bapak. Jadi sebenarnya simpel, tapi juga hal ini pada akhirnya membutuhkan satu pemahaman termasuk bagaimana tempatnya, dan juga bagaimana kita untuk pelaksanaan itu spot-spotnya itu yang kita butuhkan di mana. Nah, kebetulan kami bersama dengan Bapak Bambang Siswoyo, ini beliau pada saat pemugaran itu beliau adalah petugas yang melakukan pemetaan untuk wilayah di Candi Borobudur dan sekitarnya. Kemudian Bapak Ismiono ini beliau bertugas sebagai pemugar, Pak. Untuk pemugar. Nah, jadi beliau yang memugar, jadi yang bongkar pasang, bongkar pasang candinya. Dan Bapak Suparno ini beliau untuk dokumenter, untuk dokumentasi. Nah, ini yang memotret segala aktivitas yang ada di Candi Borobudur. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, mungkin kami perlu bertanya ya kepada Bapak. Yang pertama ada mungkin Bapak Bambang bisa menceritakan bagaimana pengalamannya selama melakukan pemugaran. Kira-kira dari pengalaman yang Bapak ceritakan nanti semoga akan kita temukan sesuai dengan kebutuhan kami dalam melakukan ritual berziarah di Candi Borobudur. Monggo. Terima kasih. Pengalaman dari saya selama saya bekerja di Borobudur, saya sebagai petugas pemetaan. Ya, pemetaan itu ada pemetaan Borobudur dan lingkungannya. Dan peta yang kami buat ialah dengan peta topografi skala besar, jadi dengan skala 1:1000. Nah, di
samping itu juga kami membuat peta yang ditujukan untuk pemugaran Candi Borobudur. Jadi ada yang Candi Borobudur dan lingkungannya, dan itu untuk keperluan arkeologis ialah keperluan untuk penggalian arkeologi. Kalau yang ada di atas candi untuk keperluan pemugaran, gitu ya. Itu tingkat penelitiannya lebih tinggi daripada yang ada untuk pembuatan peta di lingkungan Candi Borobudur. Yang pernah kita temukan dengan singkat saja untuk keperluan religi dari Buddha ialah kita temukan bekas biara yang sekarang ada di bawah tanah. Itu dari yang kita lihat dari gambar dan kenyataan di sana ada bekas fondasi ya, terbuat dari bata merah dengan ukuran besar. Dan selanjutnya penggalian yang ada di halaman bawah itu kita temukan stupika yang terbuat dari tanah liat yang jumlahnya ribuan dengan ukuran yang macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nanti mungkin kalau Pak Pandya mau ke sana mungkin masih ada ya Pak? Masih kita lihat. Ada di museum ya? Dan itu nanti bisa diperjelas lagi tempatnya. Nanti ada laporannya. Kita lihat petanya, peta penggalian, hasilnya itu juga ada. Jadi dari penjelasan ini mungkin nanti kalau kita lihat gambarnya itu akan lebih jelas lagi. Jadi saya kira untuk kepentingan itu saya kira sudah cukup sekian. Oke. Ya, jadi dari pemetaan yang telah dilakukan oleh Pak Bambang dan tim ya dan kawan-kawan itu ya itu telah telah menemukan beberapa spot-spot termasuk kemudian ada wihara ya. Karena menurut pengalaman saya sih yang pada masa kini di negara-negara Buddhis di Thailand atau di Myanmar, Sri Lanka itu memang di setiap candi Pak ya. Setiap candi itu nanti kira-kira jarak berapa meter. Sebenarnya kan idealnya seperti di Borobudur itu. Borobudur dengan Kenari ya jarak 10-20 meter tuh. Pasti akan ada bangunan untuk pemujaan yang mengarah ke Borobudur. Ya seperti tadi bangunan wihara. Tidak di bangunan candinya ya? Enggak. Justru candi itu dianggap sebagai objek pemujaan. Tempat suci ya. Iya, tempat sucinya. Jadi kalau kayak di India, di Thailand, di Myanmar itu dia hanya bangun candi itu hanya stupa besar satu aja. Itu udah untuk dipuja. Karena di dalamnya dikatakan di dalamnya ada reliknya ataupun sisa-sisa dari jasad para raja atau murid-murid Buddha yang meninggal. Itu. Dan memang tidak. Makanya kami sangat mendukung sekali ketika dari Balai Konservasi itu sebenarnya menetapkan kalau Borobudur tidak boleh dinaiki struktur itu karena kalau kami memandang dari sisi sakral itu harusnya ya, ini yang saya kira perlu itu. Yang sisi kesakralan dari Borobudur ini memang kalau bisa jangan dinaiki dengan sembarangan. Ya mungkin kalau yang membersihkan, yang ada peneliti itu masih kita toleransi bisa. Tapi kalau untuk main-main dan sebagainya ini sebenarnya ini kalau bagi kami itu tidak elok ya, tidak elok untuk dilaksanakan. Tapi ini kan nanti perlu pertimbangan ya. Karena Borobudur ini selama ini sudah dijadikan tempat wisata di mana ada spot-spot foto untuk di Borobudur ini. Nah, ini perlu banyak pertimbangan juga. Tapi minimal bagi umat Buddha untuk melaksanakan puja itu cukup di bawah. Itu sudah cukup sebenarnya. Di halaman. Di halaman ya. Jadi pada prosesnya ketika pertama masuk di pintu timur kita akan puja pembukaan, pengorbanan pembukaan, kemudian dilakukan dengan pradaksina. Setelah pradaksina selesai, kita akan mencari tempat yang cocok untuk melaksanakan meditasi
dan ada sembahyang Manggala itu. Nah dari situ itu setelah itu selesai, udah lakunya hanya itu saja. Cuma ada beberapa yang katanya harus naik ke atas dan sebagainya. Karena sebenarnya itu objeknya di atas itu di seluruh candi itu objeknya untuk ini, untuk apa? Untuk puja. Nah tadi dari Pak Bambang sudah sedikit banyak membuka apa nanti akan kita tindak lanjuti dengan untuk pengusulan spot-spot yang tepat ya. Kemudian yang kedua ini ya beberapa waktu lalu kan ketika ada prosesnya kami sedang melaksanakan untuk peribadatan dan sebagainya, dari ada beberapa orang mengatakan bahwa wah ini nanti kalau Borobudur atau sekitarnya itu dipakai untuk pradaksina, banyak orang itu nanti takutnya akan roboh. Takutnya akan roboh kan gitu. Nah, ini kira-kira kalau ini dari Pak siapa? Ya Pak Ismiono ini selaku pelaku pemugaran. Ini kira-kira ini mungkin bisa juga diceritakan Pak. Nanti kira-kira pada saat itu yang dilakukan apa saja sehingga secara tidak langsung juga saya kira Pak Ismiono akan menjelaskan proses pemugaran dan konsep-konsep apa yang dilaksanakan dalam pemugaran Borobudur ini. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Bante. Jadi saya dalam kapasitas sebagai salah satu pelaku ya, mungkin jadi informasi yang saya sampaikan tentunya informasi dari sebuah perencanaan yang sudah dibuat oleh para konsultannya. Dan yang tentu saja nih kalau saya harus memberi komentar kan lebih bersifat pendapat pribadi saya ketika saya melakukan itu, antara lain kalau tadi yang dibicarakan untuk proses pradaksina di halaman, sebenarnya yang perlu diketahui bahwa halaman di sekitar candi ketika itu pernah dibangun sebuah landasan plat beton untuk landasan tower crane ya. Ya, untuk tower crane itu ya selebar itu hampir 10 meteran ya. 10 meter luasnya. Lebar. Kedalaman mengelilingi. Nah, itu berarti menutup halaman sekeliling itu karena sempat itu plat beton itu memotong sebagian sudut dari selasar itu dipotong karena itu dipakai untuk jalan tower crane keliling ya. Gitu. Nah, kemudian setelah selesainya pemugaran si plat beton itu tetap ditinggalkan di situ, maksudnya tidak dibongkar. Dengan tujuan ini dari pertimbangan segi teknisnya ya, itu justru untuk menunjang perkuatan atau stabilitas struktur candi maupun bukit, lereng bukitnya. Itu jadi biar saja itulah jangan dihilangkan. Justru ketika itu ditambah adanya semacam perkuatan itu yang menggunakan seling baja mengelilingi, mengikat plat beton tadi itu. Nah ini saya kira kalau dari segi teknis strukturalnya ya itu saja kan, kalau ada pembebanan untuk kepentingan proses tadi itu pradaksina saya kira tidak. Tapi ini kan yang ngomong kan harus ahli ya strukturnya betul. Ya. Tapi saya secara teknis karena logika teknisnya ketika itu sudah diberi kan itu juga sudah karena bayangan kami kan kalau sepertinya diutarakan oleh Pak Menteri itu nanti ke depannya itu kalau memang Borobudur dibuka itu nanti setiap hari akan ada orang berkeliling mengelilingi Borobudur. Ya mohon maaf seperti Mekah itu. Ya, mesti akan ada orang tawaf itu ya. Tawaf itu akan terus berkeliling itu nanti. Ya. Tidak putus-putus, kadang hanya 3 kali selesai, nanti akan sambung lagi kan itu. Ya seperti di Mekah. Ini kan kalau dari segi penguatan saya kira udah kuat sekali Pak ya. Bahkan mungkin 1.000-2.000 orang. Hanya persyaratan yang terkait dengan masalah yang sekarang diinjak itu kan perlu selasarnya maksudnya di halaman tanahnya kan juga betul. jangan becek, jangan kering kan itu secara teknisnya perlu harus ada. Saya kira ya memang nanti harus bisa kita usulkan ya. Dan kalau menurut itu di situ udah beton sekali saya kira kan tidak akan tidak akan berpengaruh
pada candi. Nah, kami dalam kapasitas istilahnya sebagai pensiunan ya, tentunya kan nanti istilahnya legal formalnya kan ada institusinya. Nah, tapi dari segi pengalaman sendiri itu kan kalau umpamanya di halaman itu perlu diperkeras, itu kan perkerasan untuk kepentingan proses tadi itu redaksinya, saya kira itu kan menurut kami itu bisa didukung. Kalau kita mau merujuk ke ketentuan undang-undangnya, jadi kalau umpamanya di situ harus ada dalam kerangka pengembangan pemanfaatan dimungkinkan dilakukan perubahan untuk kebutuhan masa kini sejauh tidak mengurangi nilai keperbakalaan. Ya, nah itu saya kira nanti bisa dikompromikan. Ini kalau saya baca dari ketentuannya. Ya, kami sih sudah pernah mengusulkan. Ya. Ya waktu itu masih lisan nih, karena ketemu sama Ibu Direktur, Bu Wiwit, waktu ada Pak Yudi juga, ada beberapa teman di DPKV itu. Ya mereka tapi mungkin tapi pada pelaksanaannya berbeda. Selain itu alasannya karena dia kan memang harus ada memang ada di APBN ya, dari APBN yang untuk pelaksanaan hal tersebut. Bahkan tapi ketika saya tunggu-tunggu ternyata berbeda, pelaksanaannya berbeda karena ternyata malah untuk ruang untuk jalan itu dipersempit dengan ditanami rumput. Rumput itu tambah 1 atau 2 meter. Jadi itu malah lebih lebih sempit. Kemudian di sisi yang lain tadi dulu sih katanya ganti tanah pudel itu. Tanah pudel itu tapi malah tidak keras. Jadi kalau hujan itu licin, Pak. Ya kayak serpian bata ini sebenarnya. Ini mungkin ini yang kalau berdasarkan masukan-masukan ini kan kita bisa menambah masukan bagi kami sehingga kalau kita mengusulkan itu punya alasan yang jelas. Ya, betul Pak. Dari ketentuan undang-undangnya seperti itu, hanya kemudian sudah sampai kepada bagaimana realisasinya, itu apakah mau bersifat kompromi, apakah memang karena kan barangkali tupoksinya, tugas pokok fungsinya balai kan mungkin visinya lain kan itu toh. Ini tujuan untuk dia kalau berbasis pada kepentingan pelindungan, maka kan tugasnya adalah menjaga bagaimana tetap. Betul. Tapi kalau juga untuk pengembangan pemanfaatan kan itu juga ini nanti akan menjadi skala prioritasnya seperti apa. Nah itu nanti kompromi Pak kalau itu saya kira. Iya betul. Itu tadi kalau tadi dari segi kalau untuk kepentingan bangunannya sendiri, nah ini sekarang yang ingin saya tanyakan sebagai pelaku pemugaran yang perlu diketahui oleh Pak Manteng itu bahwasanya upaya mengembalikan kepada keaslian bentuk, bahan pengerjaan dan tata letak itu sebetulnya komponen Borobudur itu belum seluruhnya bisa dikembalikan karena memang faktanya nggak ada. Maksudnya ada sebagian komponen yang runtuh hilang. Nah, apakah bagian seperti misalnya contoh arca Buddha. Arca Buddhanya kan ada sebagian hilang, ada yang kepalanya nggak ada. Nah ini dari sudut pandang umat Buddha, kekurangan-kekurangan yang ada itu ada pengaruhnya enggak Pak? Masalahnya itu kan bisa sebagai argumentasi alasan ketika kita wah ya sudah sebaiknya ini kan untuk kepentingan ibadatan. Nah, itu ada pengaruhnya enggak Pak? Umpamanya gini, pagar langkan itu kan ada sebagian kan hilang Pak. Kan arca Buddhanya juga enggak ada atau relung-relungnya itu kan tidak semuanya lengkap. Itu ada pengaruhnya ada enggak dalam konteks untuk persembahan peribadatan Buddha. Untuk pemujaan ya? Ya pemujaan. Ya sebenarnya kalau dari sisi kesempurnaan ya pengennya sempurna ya. Cuma kita kan juga melihat sisi kondisinya. Kalau memang itu tidak memungkinkan tetapi ketika objeknya itu dari sisi mandala, mandala Borobudur masih utuh. Saya kira itu tidak bermasalah. Karena kan sebenarnya kan tapak Borobudur kan mandala ya. Mandala itu masih bisa terpenuhi tidak masalah. Dan juga
mungkin kalau seperti tadi ada isu-isu masalah catra, masalah apa itu hanya asas kepatutan. Nah, ya. Asas kepatutan bahwa kalau di dalam kitab, itu memang ada untuk stupa itu mesti ada catranya masing-masing. Bahkan sebenarnya kalau ini utuh ya, di setiap sudut 8 sudut itu mesti saya kira akan ada stupa dengan catra yang berbeda. Atasnya ya. Atas itu kan berbeda karena ada ini misalnya stupa untuk pada saat Buddha lahir itu berbeda dengan stupa dengan saat Buddha mencapai pencerahan. Beda lagi dengan ada ciri khas sendiri. Ini saya temukan di tradisi Vajrayana Tibetan itu, dan dikatakan bahwa tradisi Tibet itu malah mengacu pada tradisi Buddha di Jawa. Bahkan guru-guru biksu-biksu di Tibet itu mereka sangat mengakui guru besarnya yang namanya Atisa di Pangkara itu orang Jawa. Jadi ini ketika saya ke sana, Pak, saya kan pernah ke Nepal, ke Nepal, ke mana? Ketika saya ngomong orang Jawa, wah ini leluhurnya. Jadi menganggap kita itu lebih tua, karena memang transkrip dan manuskrip yang ada di sana itu mengacu pada agama Buddha Vajrayana, Tantrayana di Jawa. Ada nama-nama Dharmakirti, Jenana Badra, itu ditulis di sana walaupun dengan bahasa Tibet. Tapi saya kemarin ke salah satu monasteri Tibetan itu ditulis namanya dengan nama Sanskertanya. Kalau saya tahu nama Sanskertanya gitu. Oh, ada Atisa di Pangkara, kemudian Dharmakirti, kemudian ada Vajra Bodhi yang Jenana Badra, yang notabene itu orang-orang Jawa yang menjadi guru-guru mereka. Jadi saat itu ada seorang biksu yang memang dari sana itu belajar ke Jawa. Makanya sebenarnya kalau kita boleh berbangga, orang Jawa itu sebenarnya ya awune di dunia itu lebih tua. Awune tua. Nah, tapi orang Jawa juga dikatakan bahwa orang Jawa itu ada siklus 700 tahunan atau 1000 tahun itu akan berubah. Berubah dari sisi apa? Dari sisi keyakinan, dari sisi agama nanti ada perubahan. Ya kan kalau kita lihat kan gitu, Pak. Misalnya pertama sebelum Hindu Buddha datang, itu dia. Kemudian kira-kira Hindu Buddha kan datang ke Indonesia itu sekitar abad berapa kan? Abad 6, abad 7 kan. Nah, itu abad ke-15 ada perubahan lagi. Ya kan? Abad ini ada perubahan lagi. Dan sebenarnya itu untuk orang Jawa, emang orang Jawa itu dari sisi keyakinan nanti akan siklus. Itu ya ada semua itu kalau saya lihat di tulisannya siapa itu? Tulisannya dari History of Jawa itu dia ada pemahaman itu. Iya. Kalau gitu memang ini kan harus ada pemahaman yang sama ya, maksudnya dari perilaku para pelaku pelestari sama, kemudian untuk kepentingan yang beribadatan harus pemahaman, harus bagaimana mendudukkan persoalan ini dalam pemahaman yang sama. Karena terkait dengan masalah tadi menyangkut dan menyinggung sedikit tentang catra lah kan itu. Ketika prinsip pelestarian yang berbunyi, ketika umpamanya pemugaran yang berorientasi pada aspek perlindungan, itu kan pegangannya adalah bagaimana tetap bisa menjaga dan mempertahankan keaslian. Keaslian apa? Keaslian bentuk, bahan, pengerjaan, dan tata letaknya. Nah, setelah sampai kepada keinginan, bukan keinginan ya, persyaratan dari umat Buddha ketika kita harus melihat sebuah Buddha stupa yang mesti ada ininya kan catra. Catra. Tapi kalau dalam konteks wawasan pelestarian itu kan semua harus dilakukan berdasarkan kan originalitas. Gitu, ya fakta atau kan gitu. Ya, betul. Jadi kalau berorientasi pada aspek perlindungan itu fakta yang ada, yaitu
tidak boleh ditiadakan. Dan fakta yang tidak ada ya jangan diada-adakan. Supaya dalam kerangka pelestarian itu jangan sampai mengada-ada lah gitu kasarannya. Betul. Tapi itu kan dari sisi perlindungan, pelestarian. Tapi kan untuk kepentingan tadi ini peribadatan kan lain. Nah, ini yang harus dicarikan dalam pengertian diupayakan bagaimana itu. Saya kadang-kadang ini kan lebih pendapat pribadi ya. Saya lebih ke kalau di dalam undang-undangnya kan ada yang namanya undang-undang kaitannya dengan pengembangan pemanfaatan. Ya, betul. Jadi dimungkinkan adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan masa kini, sejauh tidak menghilangkan nilai yang terkandung di dalam peninggalan itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya kan harus ada pemahaman yang sama untuk kemudian dijadikan sebuah kesepakatan. Ya, betul. Ya kalau mau sepakat tapi pemahamannya nggak sama, gimana apa kesepakatan dengan pemahaman yang nggak sama kan jadi. Nah ini yang saya kira ini yang harus perlu digarisbawahi. Karena kan seperti kalau Borobudur kan juga tidak terlepas Borobudur sebagai salah satu warisan budaya dunia yang diakui. Nah, dan itu kan ada kriterianya dan ada persyaratannya. Nah monggo ini sebetulnya kan dirembuk kan itu yang kira-kira murakabi kanggo wong kabeh. Dari segi umat budaya oke, dari sisi orang pelestari orang disalahke kan gitu ya, Pak. Betul ya karena emang syarat itu kan syarat heritage kan harus originalitas dijaga. Nah itu tadi Pak, ini karena perlindungan. Tapi kalau dari segi pengembangan nyatanya wong itu kan ya katakanlah kalau itu nanti harus katakan ada itu kan juga harus bisa memberi alasan. Alasannya apa kok digawe. Tapi kalau ditolak kan juga harus di penjelasan kok ditolak kenapa. Nah ini yang harus. Nah ini berarti kan masalah akhirnya masalah Catra itu. Nah, ini sebenarnya Catra itu pada pertemuan pertama ya ada enggak, Pak? Nah ini Catranya. Kalau mau cerita sama itu kan tadi kan barusan kita diskusi sama teman-teman saking penasarannya kan ini live-nya. Ya saya kan ya ini sepintas ya. Karena ini bapak-bapak ini pelaku yang kebetulan juga. Apalagi Pak Suparno mesti motret pada saat itu bagaimana kondisi stupa induk pada masa itu kan. Masa Van Op, juga masa-masa sebelumnya. Nah, ceritakan yang Pak Aris tadi gimana? Tadi kan kan pernah ada foto yang ada catranya. Nah, ini mungkin yang kemudian dijadikan ini bahan oleh para penuntut. Para penuntut yang menuntut Catra harus dinaikkan kembali. Saya kira ini menarik ini. Nah, ya gimana Bapak? Terima kasih untuk Pak Parno ya. Ya. Soalnya pada waktu saya tugas di Borobudur itu tugas saya itu memotret semua relief itu sebelum direstorasi, sebelum dibersihkan seperti dibongkar itu memang untuk pembanding nanti setelah restorasi itu aslinya itu motret itu. Dan foto-foto yang lama itu, jadi kita sebelum motret ke dinding yang asli semua itu, kita reproduksi dulu, reproduksi foto yang dari buku yang dari Belanda itu, Van Herp lah, yang Van Herp itu, yang Van Herp itu ya, saya reproduksi itu untuk pembanding, jadi itu foto-foto tahun 18 berapa itu Mas kira-kira, pokoknya foto lama itu kita reproduksi, habis itu kita motret relief semuanya itu. Jadi kondisinya kan sudah sangat berubah gitu. Dan kita juga motret stupa yaitu candi pada waktu Borobudur pada waktu restorasinya Van Herp itu. Jadi pada waktu ada foto yang ada catranya itu. Dan kita nggak tahu ya catra itu asli atau bukan apa nggak tahu. Dan kita dengar setelah itu kan juga dibongkar lagi gitu. Dan dibongkar lagi, kok akhir-akhir ini kok ada permintaan muncul untuk menempatkan Catra kembali itu. Nah kebetulan pada waktu Catra itu dibuat, pada waktu itu saya juga motret tapi
rencana itu tidak akan dipasang di Borobudur atau di candi. Dan itu kemarin sama Pak Is sama kita ngobrol-ngobrol itu, jadi Catra itu sebetulnya titipan yang dipakai untuk pameran sebetulnya. Kita kan ada museum setelah pemugaran itu di Taman Wisata itu, karena itu ada sisa-sisa batu yang mungkin itu kan berbentuk seperti Catra atau apa yang tidak lengkap, akhirnya dilengkapi, dibikin gitu loh, itu. Yeah. Nah, itu. Dan itu kan rencana itu untuk anu aja, untuk pameran aja, bukan itu, tapi kok kelanjutannya kok suruh masang atau apa gitu, kita nggak anu itu. Okay. Ya, itu yang saya ketahui, dan yang bikin pun juga masih ada juga sekarang. Berarti ini bikinan baru, Pak? Sebagian baru. Untuk melengkapi. Ya, untuk melengkapi yang itu gitu. Nanti itu yang saya ketahui. Mungkin Pak Is bisa nambahi seperti ya, saya kira tadi yang ditanyakan Pak Bante tadi, karena ketika saya mengatakan fakta yang ada jangan ditiadakan dan yang tidak ada diadakan, pertanyaannya memang bagus. Nah, sekarang pertanyaannya ada nggak sih Pak catranya kan tadi kan gitu. Lah saya akan sedikit menjelaskan, kalau dari pribadi saya berpendapat faktanya itu tidak ada Pak itu. Nah ini saya dalam kapasitas sebagai dulu pelaku pemugaran, sebagai penanggung jawab untuk melaksanakan rekonstruksi candi. Jadi sejarahnya ketika itu memang ada sebagian komponen Catra yang itu pun juga nggak jelas duduk perkaranya. Pertanyaannya gini, kalau sekarang itu dianggap bagian daripada Catra, itu Catra yang dibuat oleh Van Erp dalam waktu yang kemudian diturunkan, atau itu memang Catra aslinya. Nah ini kan yang menjadi tanda tanya, yang itu kalau saya sebut sebagai fakta yang ada jangan didadakan, ini faktanya itu pun juga diragukan Pak. Itu sehingga ketika kemudian itu ada diceritakan kerjasama antara balai sama taman wisata, ketika melihat ada beberapa komponen dan di taman wisata melihat kok ada foto Catra, mbok tolong itu dibuatkan untuk tujuan pameran. Dan itu saya tanya langsung kepada kepala Pogjanya, itu awal mulanya tidak untuk dipasang ke candi, tapi untuk pameran yang menunjukkan bahwa dulu pernah ada Catra foto tadi ini ya. Tapi ketika tukangnya saya kan diberi tugas juga untuk mengevaluasi dari komponen itu, memang beberapa komponen baru sudah itu komponen baru yang dibahas itu yang namanya Pak Wardi, itu dulu memang itu bekas tenaga kerja karyawan kita yang sekarang setelah itu menjabat tugas dari kantor yang baru untuk membuatkan itu. Lah saya tanya kalau itu lah kemarin itu ya ini saya buat yang baru Pak untuk sebanding dengan ini. Nah ini yang kami sendiri tidak sepakat ketika yang dilihat itu pun dulu kalau itu Catra yang dibuat oleh Van Erp yang ketika itu muncul pro dan kontra dan kemudian diturunkan. Nah itu kan berarti kan Catranya Van Erp bukan Catra itu maksud saya. Nah, bagaimana kita bisa menelusuri ke ini yang sampai sekarang sebetulnya saya kalau mau sebagai pemugar kalau berorientasi pada aspek perlindungan jelas itu sudah nggak bisa Pak, karena nggak ada faktanya. Gitu. Tapi kalau itu mau masuk kepada ranah pemugaran berorientasi pada pengembangan pemanfaatan, kalau itu sudah menjadi tanggung jawab di luar. Jadi apakah nanti siapa yang harus bertanggung jawab gitu maksudnya Pak gitu. Katakan ya saya kadang-kadang berpikir gini, wong zaman dulu saja ketika membangun candi kan dibangun oleh tidak hanya satu raja barangkali. Dan raja berikut-berikut kemungkinan itu berlanjut ya berlanjut itu kan bisa juga menambah, bisa merubah toh Pak. Nah itu. Nah terus pikiran saya
katakan nak ya pemerintah sekarang anggap itu sebagai kelanjutan raja dulu. Wah, aku pengennya masang catra kok pasang. Umpamanya gitu kan itu kan juga nggak ada bedanya dengan zaman dulu gitu loh maksud saya. Betul. Nah, makanya sekarang saya hanya akhirnya jatuh pada bagaimana memberikan solusi. Sekarang dari aspek akademiknya, batasan yang diperbolehkan itu sampai sejauh mana? Dari aspek kajian akademisnya. Tapi dari segi pengembangan pemanfaatan, maunya apa? Nah, itu yang kemudian dikemurumikan. Karena di dalam pengambilan putusan saya itu coba untuk meneruskan ada 3 pertimbangan. Aspek arkeologis, teknis, dan estetis. Kalau bicara masalah aspek arkeologi adalah bicara masalah fakta. Jadi, faktanya ada enggak? Kan gitu. Kalau kemudian bicara masalah teknis, keberadaan cata itu nanti secara teknis atau ada dampaknya terhadap bangunan enggak kan gitu. Nah sekarang yang 3 ini, yang estetis tadi itu, lah kalau estetis saya sebutnya itu lebih bersifat relatif, cenderung subjektif. Diberi cata itu bagi saya baik, tapi belum tentu bagi orang lain baik. Baiknya orang lain juga belum tentu baik bagi kita, dan kita juga. Itu dari pertimbangan estetis. Nah ini yang kadang-kadang terus akhirnya ya gimana? Ya komprominya tadi itu harus ada kepemahaman yang sama, kemudian disepakati untuk menjadi kerja yang bareng. Nah kalau Bapak tadi nanya faktanya ada enggak, atau kalau dari sisi kami, karena seluruh kita yang memang yang berkecimpung di dalam merekonstruksi, itu enggak benar Pak. Catra yang dibuat sekarang itu adalah catra yang misalnya lebih kepada imajinasi. Ketika catra itu mau dibuat kehilangan fakta, terus dia mikirnya kan ada gambarnya toh. Terus membuatnya disesuaikan gambarnya lah. Jadi kan kebalik-balik ini. Betul. Nah itu. Jadi mestinya kan faktanya dulu baru dokumennya dulu. Jadi kalau Bang ini saya tanya kemarin akhirnya di dalam membuat sebuah profil itu kan ada kelaziman misalnya gitu. Sisi genta yang dipasang bertolak belakang ada perantara gitu. Itu enggak ada saya pikir. Terus saya tanya itu dulu gimana tuh Canu? Ya ini kan untuk gambarnya saja Pak. Nah itu padahal gambaran yang menjadi lah tadi kalau mau bicara masalah tentang itu ya interpretasi. Interpretasi betul Pak. Interpretasi orang-orang. Jadi lebih ke karena pertanyaannya tepat waktu itu beberapa kali ya sekarang yang sering ditanyakan hasil prestasi yang dibaca itu benar enggak kan? Nah, iya. Kan selalu gitu Pak, itu ya memang ada buktinya enggak. Karena kalau dari kami juga mendengar langsung dari Pak Sukmono, Pak Sukmono sebagai tim pro proyek pembukaan Candi Borobudur. Satu ada di sebelah dia tuh ngomong, awas kalau ini nanti dinaikkan akan saya korankan. Dia sangat mengancam sekali, saya setuju. Dan selanjutnya juga kami dapat informasi dari seseorang sekarang sudah tiada. Dulu tuh ada catra, tapi timbul polemik gitu loh. Timbul polemik dia tidak bisa mempertahankan gitu, lalu diturunkan gitu. Nah itu ada dua informasi yang seperti itu. Ya jadi memang untuk masalah catra ini kan ya kalau dari sisi arkeologi apa kan sisi originalitas ya otentisitas. Pertemuan pertama penemuan pertama kan ini mungkin bisa ini kan dikatakan mau dinaikkan kan dari sisi arkeologi kan itu mengacu dari sisi originalitas. Sedangkan kalau dari sisi kami dari sisi pemanfaatan itu kan dari sisi itu kepatutannya bagaimana ya kadang orang-orang spiritualis itu kan juga kadang berpikir wah ini kalau ada catranya kan lebih sempurna gitu. Nah ini masalah pengembangan nanti itu pengembangan pemanfaatan. Tapi saya memang ada ini kadang-kadang tergelitik di situ ketika katakan kalau itu yang saya pernah melihat kalau seperti di Thailand atau di Kamboja itu stupa-stupa yang catranya itu kan cenderung stupa tunggal gitu Pak ya.
besar gede untuk itu seperti ditarik di Sukotaya. Itu pun dari mereka biasanya dari logam. Ya. Dari logam, dan kalau seperti di Swedakon itu ada batu-batu mulianya di atasnya. Ada. Ya. Nah itu kalau stupa tunggal maksud saya dari Estika ya, ini tadi karena relatif ya. Itu kayaknya nek Borobudur itu atasnya itu ada sutranya itu kok nggak lazim, karena selain umpamanya Candi Buddha di sini stupa kan nggak ada yang ada catranya ya Pak ya. Bapak pernah ada bisa cuma setahu saya Candi Sewo nggak ada. Jadi yang Candi Buddha yang ada catranya di Indonesia loh maksud saya itu kan. Ya, lah itu yang saya kata, tapi kan ini kan pribadi. Catra itu payung asli. Catra itu artinya payung. Payung ya. Nah sepintas saya pernah baca artikel juga mengenai proses pembangunan Borobudur. Dulu awalnya Borobudur itu kan sebetulnya stupa tunggal, gede banget. Lah saya mikirnya kalau umpama dulu menjadi stupa tunggal ada catranya mungkin kemungkinan ya. Cuman karena di dalam cerita artikelnya itu disebutkan bahwa karena itu terlalu besar dan itu sangat riskan berbahaya, maka oleh umat tidak dibuat untuk itu yang. Nah ini kalau yang di ini kan ini ya yang di mana? Yang sekarang di Balai Konservasi itu berarti itu perkiraan baru. Iya perkiraan baru Pak. Jadi istilahnya lebih ke jadi cara proses prosedurnya juga enggak. Oh yang komponen yang enggak ada. Kalau ini yang gambar ini. Nah itu mulai dari itu Pak. Senang tidak sekomplit ini ya. Senang PT Tambang Wisata. Hanya ini atasnya toh. Enggak atasnya. Ini ke atas toh. Yang ininya enggak ada. Oh iya Pak, yang atasnya saja. Ora, kira dhewe saiki nang kene. Kita kan kene ketara ono. Ora ya, masih ada antaranya ini ya. Dan itu kan memang apa ya? Kalau saya lihat itu memang pada waktu Ghani Arab dulu, kalau saya dengar yang dari Pak Sukmono itu dulu kan terjadi pro dan kontra. Akhirnya itu udah harus diturunkan. Lah saya kalau bicara sekarang berarti apa ya, itu harus kita ulang sekarang ini. Nah ini kan yang sebetulnya pemikiran saya itu seperti itu. Tapi kan kita bukan dari sisi semata-mata perlindungan, tapi dari sisi pemanfaatan kok. Ini kan anunya kan beda. Hanya saja ya lagi-lagi Pak itu nanti menurut saya kalau studi banding tadi itu kalau stupa tunggal itu dulu ini lagi-lagi estetikanya itu payung kan rodok pantas. Tapi nek sekarang umpamanya Borobudur sekarang itu dikasih atasnya. Nah saya ada dua Pak, kemudian solusinya. Sekarang dari aspek arkeologi itu mestinya kan bagaimana solusinya itu kalau tidak ada catat terus mau seperti apa. Lah saya akan membuka tadi yang seperti saya ini. Ini di bagian ini. Ini kan sudah jadi Pak. Tapi pada saat mau dibugar, yang tersisa itu kan hanya sampai sini. Ini sisi Genta, ini Harmika, ini Yasti. Yang tersisa sebelum dibugar oleh Van Erp, yang tersisa itu hanya sampai di sini saja. Ya, lah pertanyaan saya, kok bisa sampai di sini? Itu dasarnya apa? Kalau ini mau anastilosis, itu kan berarti kan nanti ada batu-batu trapezium yang berserakan di sini, yang kemudian disusun coba saja di atasnya. Nah, makanya nanti ini yang harus, ini sendiri yang perlu dikaji menurut kami arkeologi. Batas ini tuh sendiri betul enggak? Apakah baru? Ya, terus saya mencoba untuk memberikan jalan keluar. Ya kita mestinya kan analogi. Itu stupa-stupa yang ada di bangunan Borobudur sendiri itu ada 3 ukuran Pak. Di atas relung, masing-masing relung itu ada kecil-kecil, itu 2 ukuran. Terus yang ini, yang 72 jumlahnya, ini 1 ukuran. Nah ini dibuat modulasinya, standarnya. Kalau dengan lingkaran sekian berbanding berapa dengan ketinggiannya ini. Ini dipakai untuk menentukan tingginya ini. Ini baru ketinggian yoninya. Sekarang
karena itu kepentingan pengembangan pemanfaatan, kalau mengendaki, kalau dipaksakan itu harus ada catra, terus catranya mau diletakkan di mana? Di atas Yasti, ini, atau di bagian daripada Yasti, atau tidak ada catranya. Saya tadinya kemudian berkembang seperti itu. Jadi kalau memang mau didiskusikan, ya sekarang secara arkeologi ini harus benar dulu Yasti ini. Dengan cara apa? Yaitu analogi dengan... Betul. Tuh. Terlepas dari nanti ada catranya atau tidak, kalau itu nanti harus masuk ke pembicaraan catra ya monggo. Tapi catra itu harus berada bagian dari Yasti atau berada. Ya kalau menurut saya sih ya itu termasuk bagian dari Yasti di atasnya. Cuma kan harus ada apa ya data pendukungnya. Data pendukung kepatutannya ya. Ya. Kepatutannya kan juga perlu ini juga dipertimbangkan. Kayak cuma yang catra yang tadi itu kecil juga enggak apa? Ya kan tapi yang kotak-kotak di bawahnya kan enggak ada ya? Enggak ada. Yang kayak kecil-kecil tuh. Loh, wong ini saja yang dari ini kan yang mungkin yang kotak-kotak itu dulunya mungkin ya ini kan di sini ini kan. Ya, di sini ada tanya. Mungkin di sini juga sudah ada hilang sebatas ini. Nah, saya akhirnya kalau kita mau bicara secara jujur, secara fair, ya dari aspek arkeologi, sekarang ini saja desain sampai batas mana, ya toh, berdasarkan analogi tadi. Kalau toh ini harus ada catranya, silahkan, itu dalam rangka pengembangan pemanfaatan. Tapi harus punya ada reasoning yang jelas. Ya, alasannya. Catra ini dibuat berdasarkan apa? Apakah itu kaitannya dengan konsepsi Buddha bahwa di sana itu harus ada, catra. Kalau harus ada bentuknya seperti ini dan anunya seperti ini, aturannya ini gitu, Pak. Betul. Kalau di Hindu kan ada Astagosala Gosali itu, ya toh. Nah, di sini mungkin ada. Kalau itu siapa yang mau nentang? Ya kan gitu maksud saya. Ya, tergantung ini dari pemangku kebijakan, Pak. Ah, itu tadi, Pak. Itu memang kalau itu kebijakan, kalau itu sudah sampai kepada kebijakan kalau itu ya kebijakannya kan ini sudah tujuan wisata internasional katakan untuk religi untuk itu. Tapi ini pribadi ya Pak ya, jadi nanti tidak supaya membias kemana-mana. Soalnya ini banyak sekali saya kadang-kadang saya kan juga ikut perkumpulan arkeologi. Saya kalau mendengar pun kadang-kadang enggak gitu loh. Saya kok enggak adil gitu loh. Ya karena ya tadi kalau pertimbangan arkeologi kan tingkat originalitasnya sama itu kan. Dan saya pernah mendengar bahwa Angkor Wat itu kan dilepas dari World Heritage UNESCO kan katanya dulu. Karena apa? Karena ada penambahan yang tidak sesuai. Angkor Wat itu kan Hindu katanya. Nah kan oleh orang dikasih patung Buddha, bukan patung Buddha logam dari Thailand itu kan enggak estetika arkeologi enggak masuk itu. Ya itu. Apakah ya kita mau masuk ke hal-hal seperti itu? Saya kira kalau di Borobudur udah enggak terlalu sih. Ya apa? Bagaimana ya pelestarian tapi nanti juga pemangku kebijakan bagaimana siapa tahu ada yang mau menyempurnakan Borobudur tapi ya tadi dia penyesuaian yang tepat. Iya. Kan gitu. Makanya tadi saya ketika kalau arkeologi dalam konteks itu berbasis pada orientasinya perlindungan adalah otentisitas, keaslian, ya toh. Terus kemudian kalau harus masuk ke ranah pengembangan pemanfaatan, kalau tadi perlindungan ya fakta yang ada jangan ditiadakan, yang ada jangan diadakan. Tapi kalau mau yang pengembangan, karena perubahan diperkenankan terbatas untuk kebutuhan masa kini, saya kadang-kadang ungkapannya gini, sebetulnya silahkanlah dalam rangka perubahan Anda merubah, tapi Anda boleh menambah tapi jangan merubah gitu loh Pak. Betul. Supaya kita bisa menelusuri jejak-jejak pembangunan dan perbaikan. Ya. Tapi mereka ada sejarahnya, kata ini berubah ini gimana? Nah itu Pak. Tapi ada yang tanggung jawab. Itu ada tanggung jawab sejarahnya. Sejarah nanti anak cucu kan. Van Op, turunnya ke Semarang Tunggal. Iya itu. Ya. Saya kira gitu ya Pak ya. Saya sih. Ya sih ya. Nanti mungkin untuk pembahasan lebih lanjut ya nanti untuk masalah catra ini kan kita akan kondisikan dan perlu alasan-alasan yang tepat. Ya. Karena saya juga belum menemukan
menemukan dari tuntutan alasan yang tepat itu apa ya. Saya baru dengar sih kemarin dari waktu ke Bante Panyawaro itu kan dulu kan tahun berapa itu ya ada isu untuk meningkatkan kan. Bahkan saya itu dapat hibah catra yang di Gunadarma itu kan untuk akhirnya untuk didirikan tempat saya di rumah catra. Itu yang dari Cina ya, dari Jepang. Ya. Tapi konsepsi catra sendiri ada nggak Pak di dalam umat Buddha? Maksud saya ketika itu harus nanti dibuat, itu juga punya ada. Nah, sebenarnya catra yang ada dari di setiap candi, pagoda atau stupa itu ada catranya. Nah, catra itu sebagai simbolisasi dari empat unsur dalam dunia atau Mahabhuta rupa 4 unsur pertiwi, unsur akasa, pertiwi kan tanah, akasa api, tejo, akasa itu udara, kemudian api, air. Nah, itu sebenarnya kemungkinan kalau ini interpretasi saya ya. Kenapa catra di atas itu untuk penangkal petir kan? Kalau unsurnya sudah, istilahnya simbol unsur itu sudah apa? Sudah sesuai kan? Masuk petir mau masuk kan? Nah, tapi ya pada waktu itu membuatnya juga ada spiritualitas tertinggi, spiritualitas sendiri sih kan. Candi-candi kok tidak disambar petir. Karena memang yang catranya itu nanti catra itu di kotak-kotak itu bahkan ada bentuknya beda-beda, ada yang lingkaran, bunder, segitiga. Karena itu simbolisasi dari empat unsur. Maksudnya hal seperti kan yang bisa untuk mendorong, maksudnya argumentasi untuk bisa ada. Jadi ada alasan jelas ketika kalian buat. Tadi kan masalahnya kan yang pengertian catra kan masih dalam pengertian ada dan tidak ada. Maksudnya ini dari keaslian. Tapi terus ada tidak ada, kalau memang ada bentuknya kayak apa. Terus menggunakan material apa. Betul. Ya itu bagaimana cara pengerjaannya. Itu kan konsep pembangunan masa lalu. Iya. Karena waktu saya buat pagoda baru juga gitu. Saya buat pagoda baru. Jadi atasnya itu ada catranya. Catra bukan catra payung, tapi catra yang ya betul tadi. Ujung dari pagoda itu termasuk tadi dari 4 unsur, kemudian di bawahnya ada karena itu untuk kesempurnaan ya ada 7 tingkat kesempurnaan, yang lingkaran itu ada maknanya. Ada maknanya ya Pak ya itu. Makanya pada waktu ini direkonstruksi, ini kan di bagian apa tadi ini kan yastinya ini. Pertemuan dari 2 garis yang tidak sejajar kan bertemu titik. Jadi ini kan nanti pada puncak. Kalau ini terusin ya, kan itu Pak, terusin kan ada puncak, ada runcing di sini. Nah, kemudian kalau ini dari aspek teknis, ketika bangunan semakin tinggi, kan momen penggeraknya juga semakin besar. Betul. Nah, gitu itu. Nah, nanti makanya ketika nanti kita itu harus berhenti sampai di mana, itu kan harus ada makna-makna yang simbolik terkait dengan tadi itu. Mestinya ini punya makna kaitannya dengan masalah penangkal petir atau apa tadi itu. Mungkin itu yang harus secara spiritual dijelaskan. Diramu untuk menjadi sebuah keputusan. Itu tadi saya gitu. Iya. Bang Saleh teman ini, sama suka iseng-iseng ini tuh kelipatan dari model-model pembangunan. Jadi angka 9 itu, tapi ini kan pribadi sangat skala. Saya aja kalau kita bicara masalah angka 9 di situ menjadi angka yang paling tinggi. Paling dominan untuk candi ini tingkatannya ada 9. Terus kalau umpamanya ini 72 stupa, 72 9. Terus nanti itu lah saya akhirnya Pak, ketinggian muka tanah di sini berapa? 270. 270. Kan 29 juga. Lah ketika ini sekarang itu diukur itu 34. Kurang toh Pak? Karena ini memang sudah melesek 1 meter. Jadi menurut saya ini masih kurang
Kalau jumlah kalau usia 96 kan harus 36 toh. Padahal ini 34. Tapi itu kan kami wah itu pendapatmu itu enggak. Ya tapi kadang di kalangan itu orang ilmiah ya. Ya Bang, ya Pak itu enggak ilmiah. Padahal itu ilmu Jawa itu sebenarnya saya itu walaupun ilmu Jawa itu tetap kadang yang enggak ilmiah itu kadang jadi ilmu ya. Iya. Kadang itu suatu kebetulan. Nah, oke. Ya memang bilang wah itu enggak ilmiah, Pak. Iya lah ini kan uang ketinggian muka tanah di sini 270 ya 9. Terus ketika ini kok diukur 34 berarti yang turun ini harus memang ada 2 meter kurang atas. Nah 2 meter itu apa menjadi catranya atau ini yang kurang tinggi gitu loh. Itu catra itu kalau itu berapa sih? Kalau yang replika itu dibuat 9 meter. 9 meter. Dari bawah. Yang ada umat buat, yang dulu sebenarnya kan diusulkan untuk dinaikkan, tapi kan itu mah nggak asli lagi. Ya. Akhirnya mau diserahkan ke tempat kami, yang catra nih, ini seperti ini. Kayak ini buatan baru. Kita yang ini yang nggak ada. Iya, lah ini mana saya? Itu catra mana Pak itu? Ini ada umat yang buat dari Cungkok. Nah dulu kita diusulkan untuk di Borobudur untuk ganti. Tapi kan dari BKP aja nggak setuju kan. Yang ini kan, ini yang. Nah ini Borobudur. Ini Borobudur. Nah ini kan tinggal kalau memang ini bawahnya ini yang belum. Ya. Kalau itu ini nak diselehkan kalau ditaruh di situ kira-kira pas enggak kan gitu? Iya. Saya istilahnya dari kalau umpamanya itu ada garisnya kan nggak sama, itu kan lebih kecil itu. Lebih kecil. Ya kan harus ini yang kurang naik. Bawahnya. Berarti harus ada yang garis-garis itu. Ya, harus garis itu. Atau kalau tidak ada garis-garis itu, ini yang kurang naik, Pak. Iya. Ini yang gimana, Pak? Ini gambaran. Kalau misalnya kami mendirikan ini gambar imajinasi. Gambar apa? Gambar arsitek. Arsitek. Tapi ini sudah ada yang di Gunadarma itu ini. Yang ini Pak. Nah, ini. Kalau ini peracin. Nah ini kan di begini kalau di Tibet ini. Banyak yang memperhatikan sisi artistiknya stupa itu dari Tibetan. Nah, udah Tibetan itu ngaku nih mbah ini suku Jawa. Nah, kan itu. Makanya ya dari Tibet tuh dia ngakunya leluhurnya dari Jawa. Ya. Kali dari Bu Ratna orang Palembang dia. Ini kan ini yang buatan baru ini udah buat semua. Ini ada mantra-mantranya juga. Ini seperti ini. Wah, itu gambar mesin ya itu. Iya, gambar mesin ini. Enggak gini gitu loh. Iya, ini dari Cungkok ini, Pak. Ini dari Tiongkok, dari apa? Dari Cina. Ini yang sekarang di Gunadarma. Yang di bawah pohon beringin. Ya. Tumpukan itu. Nah, karena ditolak itu akhirnya sama Bu Ratna rencana mau didirikan di tempat saya, di Rumah Catra. Kebetulan tempat saya namanya Rumah Catra kan. Ya. Kalau di dalamnya ada Catra kan pas ya. Loh, makanya kalau dari pendiri yang arkeolog senior, ketika saya itu beride-ide seperti itu tadi Pak, kamu itu silahkan saja buat itu. Tapi kamu itu kalau mau buat ya jangan buat di sini, buat di tempat lain. Mana nggak bisa ngapik gitu. Ya, oke, masih bersama kita dalam bincang-bincang seputar Candi Borobudur dan pemanfaatannya untuk kegiatan perziarahan atau peribadatan dalam agama Buddha. Jadi tadi kita sudah berbincang-bincang banyak hal, termasuk dari sisi pemetaan, kemudian dari pemugarannya, dan juga dari dokumentasi yang telah dilakukan oleh Pak Suparno sebagai dokumenter, kemudian Bapak Ismi Yono selaku salah satu pelaku atau tim pemugaran Candi Borobudur, dan juga Bapak Bambang Siswoyo ini sebagai tim untuk pemetaan
Candi Borobudur yang dikatakan bahwa beliau untuk mengukur Candi Borobudur ini sempat juga naik ke puncak candi, ke apa? Stupa Induk. Stupa Induk. Nah, ini sangat sekali, sangat apa? Bisa dikatakan sangat berbahaya sekali kalau bagi kita ya, apalagi yang tidak pernah naik ke puncak ini kan. Nah, kemudian jadi pada dasarnya bahwa untuk keberadaan Candi Borobudur ini adalah kalau bisa dikatakan bahwa menurut beliau bahwa dari sisi apa? Dari sisi estetika, kemudian dari sisi kekuatan itu kalau bisa dibilang bahwa ini bisa dilaksanakan bahkan untuk pengembangan yang tertentu yang mana tidak melewati batas-batas kaidah-kaidah arkeologi. Cuma di sisi yang lain juga diperlukan kerjasama juga antara dengan berbagai pihak instansi terkait, termasuk dalam pelaksanaan ini kan kita perlu beberapa spot-spot untuk persembahyangan, termasuk sembahyang awal di pintu timur, kemudian melakukan pradaksina, mengelilingi candi sebanyak 3 kali minimal, kemudian juga perlu tempat untuk tempat bermeditasi. Ini yang mana nanti perlu banyak sekali masukan-masukan dari berbagai pihak. Kemudian tadi juga tentang catra sudah kita bicarakan. Tentang catra, bagaimana asal mulanya catra di Candi Borobudur sejak penemuan. Jadi mungkin pada masa lalu mungkin ada, cuma pas penemuan itu tidak ditemukan secara lengkap tentang catra itu. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk tempat pradaksina, yang untuk kalau menurut Bapak Ismiono, untuk tempat pradaksina memang ya sepanjang itu tadi tidak mengganggu estetika dari arkeologi, saya kira itu tidak masalah untuk pengembangan ya, kebutuhan pengembangan. Jadi kalau dalam pandangan kami, kesimpulannya bahwa untuk kegiatan peribadatan ataupun kegiatan wisata spiritual di Candi Borobudur ini sangat memungkinkan sekali untuk dilaksanakan. Dan untuk masalah fasilitas dan sebagainya nanti yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi masalah ada catra atau tidak ada catra, kalau bagi kami tidak ada permasalahan. Yang penting bisa dilaksanakan untuk peribadatannya. Seperti itu. Dan selanjutnya silakan dari Pak Ismiono. Baik, terima kasih. Jadi saya ada 2 hal yang barangkali mungkin perlu kita pahami bersama. Pertama yang terkait dengan masalah tentang akses untuk jalan proses pradaksina. Menurut saya tadi seperti yang disampaikan bahwa ini kan tentu saja dalam kerangka untuk pengembangan pemanfaatan. Itu saya kira kan ketentuan aturannya juga ada dan itu bisa dilakukan sejauh tadi itu tidak bertentangan dengan atau mengurangi nilai-nilai kearkeologian yang ada di dalam Candi Borobudur sendiri. Itu dari aspek masalah tentang akses jalan untuk itu ya. Kalau untuk yang catra, yang untuk catra kami dalam KPK sebagai dulu pelaku pemugaran melihat dari apa yang sekarang dibuat oleh teman-teman itu sebetulnya menurut saya itu adalah kurang tepat. Maksudnya ya kalau tadi pertanyaan nanti masalah tentang yang penting ada ya Pak, menurut saya ya nggak ada fakta yang untuk kita bisa mendukung membuat catra tadi. Tapi ini kan kembali kepada apa istilahnya basic dari upaya ini, kita mau berorientasi pada aspek perlindungan atau aspek pemanfaatan. Kalau dari aspek perlindungan kita sudah tidak lagi
katakan tidak memiliki fakta atau data untuk mendukung terciptanya sebuah cata tadi. Tapi kalau dari aspek pengembangan itu kan nanti sudah akan mencakup istilahnya lintas sektoral ya. Ya saya kira nanti itu pertimbangan perlu harus ada pemahaman yang sama dan itu menjadi sebuah kesepakatan, mudah-mudahan seperti itu. Jadi pertanyaan yang dari Pak Bante tadi, apakah data untuk mendukung data itu ada atau tidak? Menurut saya tidak ada. Yang ada sekarang itu sepintas dari kemarin saya coba cari informasi, bahwasanya data yang dibuat itu awal mulanya adalah ditujukan untuk pameran, ya pameran di museum itu, dan tidak ditujukan untuk dipasang kembali, maksudnya itu. Jadi data yang ada itu, dan itu kan dari segi tujuan pertamanya, dan dari segi pembentukan catanya itu sendiri memang sangat meragukan, sehingga itu kan nanti akan menyangkut masalah pertanggungjawaban ya. Saya kira itu perlu harus ada pemahaman dulu yang sama. Saya kira itu kesimpulannya ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bante. Kami dari tim pengukuran, ya tugas kami adalah membuat peta saling Borobudur dan sekitarnya. Dan yang kedua ialah pengukuran untuk pembugaran Candi Borobudur. Yang untuk pemetaan Candi Borobudur dan sekitarnya ditujukan untuk kepentingan arkeologi. Misalnya untuk penggalian metode untuk eksploitasi arkeologi. Dan kami tujukan juga hasil-hasilnya ialah satu, itu ada di halaman barat laut Candi Borobudur, itu ada katanya itu bekas biara, yang tersisa ialah fondasi dari bata merah, jadi bukan batu bata, bata merah dengan ukuran besar. Dan hasil-hasil lainnya ialah pada halaman bawah itu ditemukan tembikar dan apa tuh? Stupika yang jumlahnya ukurannya macam-macam dan terbuat dari tanah liat. Nah, itu nanti lebih jelasnya lagi, itu kita bisa melihat di peta dan laporannya sudah lengkap sekali. Terima kasih. Oke ya. Oke, demikian tadi dari Bapak Bambang Siswoyo ya. Kemudian silakan dari Pak Suparno. Terima kasih Bante untuk waktu. Saya karena memang tugas saya sebagai dokumentator ya, dokumentasi untuk Borobudur pada waktu itu. Kalau saya itu menginginkan jadi untuk mengetahui perkembangan dari relief Borobudur itu sendiri, bagaimana yang akan datang. Kalau saya itu mengharapkan itu secara periodik gitu, berapa 5 tahun sekali atau berapa gitu memang harus foto gitu. Karena akan mengetahui perkembangan dari relief itu sendiri, karena benda yang di luar ya, istilahnya di outdoor itu kan masih banyak mengalami perubahan karena cuaca, karena hujan dan sebagainya. Jadi untuk perawatan ya, untuk perawatan itu kan kita mengetahui perkembangan dari relief itu sendiri. Dan juga itu memang sangat penting sekali. Jadi kesimpulannya itu kalau kita tahu relief 5 tahun atau 10 tahun atau apa itu, yang penting itu kita dokumentasi yang keseluruhan itu. Jadi kita nanti akan bisa mengetahui bagaimana untuk perawatan selanjutnya itu. Dan saya juga motret tentang itu catra juga waktu penggalian dan sebagainya itu saya memang mendokumentasikan semua pada waktu penggalian, juga stupika itu juga motifnya juga macam-macam juga, ada yang selama muda, semuanya itu ada semua. Saya itu yang dapat saya simpulkan, dan mungkin juga untuk pengembangan berikutnya tentang wisata religi itu. Tempat-tempat itu sangat
sangat memungkinkan juga ya, karena itu diperkirakan juga sisa-sisa bangunan wihara dan sebagainya, mungkin di situ bisa ditempatkan atau tempat untuk meditasi atau dan lain sebagainya, yang saya kira itu untuk fotografi dan dokumentasi bagi saya hidup pantai. Ya, terima kasih Bapak. Jadi memang beberapa faktor dan juga aspek ya dalam hubungannya untuk pelaksanaan perziarahan atau wisata religi di Candi Borobudur ini, dan tadi sudah kita dengarkan beberapa kesaksian-kesaksian para bapak-bapak ini yang salah satu pelaku sejarah. Ya, mereka pelaku sejarah dalam pemugaran Candi Borobudur, sehingga dari situ agak kita menemukan apa sih penerapan yang tepat di dalam kita melaksanakan praktik perziarahan. Selain itu ke depannya ini sebenarnya memang kita membutuhkan spot-spot persembahyangan, di mana kalau memang kita mau juga ada altar untuk persembahan bunga, lilin, atau nanti ada untuk misalnya ada buah, ada apa, siapa yang mau mempersembahkan itu perlu satu tempat, yang pasti perlu satu tempat tersendiri yang bisa dibilang itu tidak boleh dan tidak harus di Candi Borobudur. Ya. Tapi ini memang ada antara sekira-kira ya, karena Candi Borobudur itu kita jadikan sebagai kiblat ya, sebagai objek pemujaan, jadi tidak boleh dikotori oleh macam-macam, bahkan seperti itu. Nah ini mohon maaf, mungkin kalau ada juga di pandangan umat Buddha yang kurang pas, itu harus naik ke atas dan sebagainya. Nah, bahkan kalau menurut kami para konseptor itu kurang tepat, harusnya di bawah. Nah, kalau yang atas itu ya para biksu yang atau pemimpin agama yang mau mensakralkan, misalnya upacara sakral, pensakralan Borobudur, sehingga layak untuk dijadikan tempat peribadatan dan sebagainya. Kalau ya mohon maaf, kalau untuk wisata biasa kayaknya kurang pas. Itu kalau pendapat kami dari sisi agama Buddha seperti itu. Gitu. Ya. Jadi demikian untuk bincang-bincang pada sore hari ini tentang Borobudur secara kesejarahan dan juga pemanfaatan dari Borobudur untuk wisata religi. Ya, demikian, terima kasih atas perhatiannya dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat sore.